Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube HMPS Pendidikan Matematika Institut Keguruan dan Teknologi Larantuka. Nah, perkenalkan, nama saya Ursulani Kahajon dengan NIM 8420223007, Program Studi Pendidikan Matematika semester 5. Nah, pada video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemodelan matematika dengan dosen pengampu Ibu Roberta Uron-Hurit SSI MPD. Selamat menyaksikan. Nah, pada algebra ini memiliki beberapa tahapan. Nah, kita lihat tahapan yang paling pertama, tahapan yang paling bawah ini adalah masalah nyata. Nah, pada masalah nyata ini kita melihat contoh-contoh refleksi di kehidupan kita sehari-hari yang sering kita temui. Di sini saya mengambil 5 masalah nyata, yaitu pada gambar yang pertama ini, bayangan sebuah bangun rumah di atas permukaan air. Lalu gambar yang kedua, bayangan diri saat bercermin. Lalu gambar yang ketiga, bayangan diri di kaca jendela. Lalu gambar yang keempat, bayangan diri saat terkena sinar matahari. Dan gambar yang kelima, bayangan pagar yang terkena sinar matahari. Nah, masalah-masalah nyata inilah yang merupakan pengetahuan dasar kita mengenai konsep refleksi atau pencerminan. Nah, dari masalah nyata ini, kita mengetahui bahwa ternyata refleksi itu adalah bayangan sebuah benda atau objek yang sama bentuknya. Nah, dari masalah nyata, kita ke tahap berikut, yaitu membentuk skema atau kita membuat representasi sederhana dari masalah-masalah nyata yang sudah saya sebutkan. Nah, di sini saya mengambil salah satu contoh masalah nyata, yaitu bayangan diri saat terkena sinar matahari. Nah, teman-teman perhatikan, di seseorang yang berdiri ini, kita sebut sebagai objek. Dan bayangan di lantai saat terkena sinar matahari ini disebut sebagai bayangan objek. Nah, dari gambar masalah nyata ini, kita sederhanakan lagi menjadi gambar yang skematik yaitu pada gambar yang kedua ini. Nah, teman-teman perhatikan pada gambar sebelah kanan, ini ada seorang yang berdiri ini, disebut sebagai objek, lalu hasil bayangannya adalah di sebelah kiri ini. Nah, antara objek dan juga bayangan objek terdapat sebuah garis lurus vertikal, garis vertikal ini. Nah, ini menjadi batas antara objek dan juga bayangan objeknya. Nah, garis ini kita sebut sebagai garis cermin. Nah, ketika objek ini dicerminkan terhadap garis cermin ini, maka menghasilkan bayangannya ada di sebelah kiri ini ya. Nah, untuk gambar sebelah kanan ini ada anak panah dengan titik A, B, C, D, E, F, G. Nah, ketika anak panah ini dicerminkan terhadap garis cermin ini, teman-teman, garis tegak lurus, garis vertikal ini, maka menghasilkan bayangan sebelah kiri dengan titik A aksen, B aksen, C aksen, D aksen, E aksen, F aksen, dan G aksen. Nah, gambar ini merupakan representasi sederhananya dari masalah nyata yang sudah dijelaskan. Nah, lalu dari membentuk skema dari representasi sederhana tersebut, kita beralih ke tahap selanjutnya, yaitu membangun pengetahuan. Nah, di sini terdapat dua kasus, yaitu yang pertama refleksi terhadap sumbu X, dan yang kedua refleksi terhadap sumbu Y. Nah, teman-teman perhatikan untuk refleksi terhadap sumbu X ini, dengan ada sebuah bangun datar segitiga ABCD pada bidang kartesius dengan titik A-nya 3,2, titik B 7,1, dan titik C 6,5. Nah, ketika segitiga ABCD ini dicerminkan terhadap sumbu X, maka menghasilkan bayangan dengan titik A aksen 3,-2, B aksen 7,-1, dan C aksen 6,-5. Nah, untuk kasus yang kedua, refleksi terhadap sumbu Y, teman-teman perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada sebuah bangun datar segi 5A, B, C, D, E dengan titik A-nya 3,1, titik B 5,1, titik C 6,3, titik D 4,5, dan titik E 2,3. Nah,
segi 5 ini ketika direfleksikan terhadap sumbu Y maka menghasilkan bayangannya ini teman-teman dengan titik A aksennya negatif 3,1, B aksen negatif 5,1, C aksen negatif 6,3, D aksen negatif 4,5, dan E aksennya negatif 2,3. Nah, dari kedua kasus tersebut, teman-teman perhatikan untuk refleksi terhadap sumbu X, didapat nilai X, didapat hasil bayangannya itu untuk nilai X semuanya positif. Nah, dan untuk nilai Y semuanya negatif. Nah, untuk refleksi terhadap sumbu Y, didapat hasil bayangannya untuk nilai X semuanya negatif, dan untuk nilai Y semuanya adalah positif. Nah, dari hal tersebut, kita dapat menuliskan model matematika formalnya, yaitu ketika sebuah titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka menghasilkan bayangan A aksennya X, negatif Y. Dan ketika sebuah titik A, X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan titik A aksennya yaitu negatif X, Y. Nah, ini adalah konsep dari refleksi atau pencerminan. Nah, jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa sebuah rumus atau konsep matematika itu tidak hanya sekedar muncul atau ada saja, tetapi dibentuk secara bertahap, mulai dari pengalaman nyata hingga akhirnya muncul sebuah konsep atau model formalnya yang kita gunakan. Nah, sekian video pembelajaran pembentukan iceberg dengan materi transformasi geometri pada refleksi dan pencerminan. Semoga bermanfaat.